Umum terpilih pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat kepada Ayahanda Profesor Dr. Haji Ahmad Dahlan MAG, kepadanya dipersilakan. Pangmijenkeun dari dia tilas Pak Ketua PDM. Mana Neng teh? Enggal Neng ulah geubis. Ulah uih ka dieu deui gitu. Bili kumaha onam. Ini teu aya kacai. Pangjagikeun Kangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Fasubhanallah wa ma ana minal musyrikin. Wal qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para mu'alim, para sesepuh, hadir di tengah-tengah kita, para alim ulama, para kiai, para mu'alim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususon mudir ma'had, Pak Mu'alim, Pak Kiai Ai. Saya melihat dengan kekuatan batin saya, Kiai Miskun. Tentu kiai yang lain yang pernah memimpin kita semua di sini. Guru-guru kita semua di Muhammadiyah Garut, khususnya di Pondok Pesantren Darul Arqam, yang telah meninggalkan kita semua. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Garut, segenap jajarannya, khususon Prof. Dr. Kiai Haji Adi Januari MA. Kita syukuri bersama, beliau baru saja diangkat dan dilantik menjadi Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Barat. Digaji 25 juta. Mangga PCM Sukawening nembe ibu-ibu abdi bercanda wenya tekiat di ulem ka Garut otomatis Pak Yai yet hapunten dipayun.
Kedua, kalau ngomong di sini ya malulah ya. Ketahuan modal abi teh saha kapungkur gitu. Ngan badminton wungkul. Ayeuna jantan ketua PWM. Segenap pimpinan daerah khususon ketua PDA Kabupaten Garut, juga Ibu Paulina. Ibu mungkin nggak kenal saya. Oh kenal. Saya suka di TV Bu, iklan sabun colek. Oh, enggak. Ibu Paulina tuh teman kuliah dulu ya. Cuma saya kuliahnya di syariah, adik tingkatnya Propiadi ini pinter ya, masih muda dia, lebih tinggi kelasnya gitu. Kakak kelas di syariah. Nah, saya di syariah kelas saya cuma 3 kelas, Prof. Alhamdulillah 3 kelas itu laki-laki semua. Waktu di Daur Arkom teu aya nengnya, teu aya. Pameget SD Muhammadiyah semuanya laki-laki, alhamdulillah. SMP Daur Arkom laki-laki semuanya, alhamdulillah. Akhirnya waktu kuliah ngodain cewek. Ibu Paulina. Ente langsung biasa, orang Korea kemana? Orang Cina ke abi teh kemana gitu. Padahal abi teh sanes orang Cina ibu-ibu, abi teh Habib ieu teh awod Arab. Segenap pimpinan Ortom, Ketua Pemuda Muhammadiyah dan jajarannya, Ketua Hizbul Waton, para sesepuhnya, Ketua Tapak Suci, segenap pimpinannya, Ketua IMM dan Ketua IPM se-Kabupaten Garut, para pimpinan cabang Muhammadiyah maupun Ortom se-Kabupaten Garut. Saya lihat undangan ada 40 cabang, di Cirebon hanya 13 cabang. Kalau lempar batu di Kabupaten Garut sepertinya kena orang Muhammadiyah, seueur pisan orang Muhammadiyah. Dan Cirebon pun sesungguhnya kader dari sini. Pun bapak ayah saya konon adalah kader dengan Pak Kiai Miskun dari Garut. Kemudian harus berada di Cirebon karena sebagai PNS dan bersama-sama mengembangkan Muhammadiyah. Karena cintanya kepada Muhammadiyah, nama saya jadi Ahmad Dahlan. Saya namanya A Dahlan nengnya itu A Dahlan, AA. Waktu SD namanya A Dahlan. Ibu guru bilang, ini Ahmad Dahlan ya. Bukan Bu, saya bukan Ahmad, ini A Dahlan. A Dahlan itu cep pasti Ahmad Dahlan. Ibu guru SD saat itu, saya di SD negeri, kemudian pindah ke SD Muhammadiyah. Orang tua PNS pindah-pindah, nggak ada SD Muhammadiyah, di SD negeri. Ini Ahmad Dahlan, jadi ibu guru itu ngerti tentang Ahmad Dahlan, yaitu pendiri Muhammadiyah. Saya bilang ke ibu guru, ini kayaknya bukan Ahmad Dahlan Bu. Siapa atuh? Saya bilang ini Anton Dahlan. Tapi akhirnya ya namanya Ahmad Dahlan, nggak apa-apalah. Kumaha saur ibu guru. Rupanya ketika dilihat aktenya memang Ahmad Dahlan. Cuma waktu ikut pramuka saat itu namanya A Dahlan gitu. Di dieu mah di Daur Arkom
elan gitu ya. Satu saat saya belum selesai mengerjakan tugas belum menyelesaikan tugas dari Pak Agus. Pak Agus yang bimbing saya sampai nganter saya pakai celana pendek ujian Eptanas di Cilawu. Manawi teh aya anjeunna teh ayanya. Salam baktos. Pak. Karena beliau awet muda, saya kira bukan guru saya. Saya kira anak IMM. Harus suka lupa kalau grogi begini itu. Nganter sampai Cilawu. Prof, mau cerita apa saya tadi ya? Kulan? Oh iya, Cipanas. Eptanas. Sanes maksudna teh eta tetan selipannya. Ya pokoknya Mang Ohir. Abdi mengerjakan tugas dari Pak Agus, Pak Iyet. Pak Iyet suka minta disyakalan, pokoknya dikerjakan mustalah hadis. Lagi asik-asiknya jang elan, jang tuang heula jang gitu. Makan dulu kalau makan pakai suara di mic, Neng. Sekarang enak ya pakai tombol ya. Tet gitunya. Kalau subuh, saya biasa Pak Ketua PDM-nya, ya Abi sakedip prologna nostalgianya. Kalau subuh terlambat nanti ada bel, Neng. Belnya apa? Tak aya kapungkur mah. Pak Iyet pakai obeng, mukul ranjang, tang gitu. Dulu nggak ada gitu kan. Jadi ranjang teh ditakol. Sobo. Wah, gitu. Jadi ketika kita tamat kuliah yang kebayang Pak Iyet, Pak Agus. Nah, itu ternyata yang di pondok pesantren itu orang tua kita. Gitu. Walaupun Muhammadiyah mengenal sistem modern, tetapi memang guru-guru, ustadz-ustadz itu menjadi kepanjangan tangan dan doa dari kiai dan pimpinan. Mereka punya kekuatan itu. Saya sempat pengen jadi pelukis karena tahu jadi dosen itu susah. Buku nasadus, duit nasasen. Kecuali Prof Yadi. Hawaii nabungkul 25 juta. Gitu. Mau apa gitu, lihat guru kayak apa sih. Waktu saya kecil pengen jadi guru. Lihat kepala sekolah Pak Ahmad namina, rambutnya rapi, baju bagus, tas ecolek, sepeda mengkilap, sepatu beli. Ketika saya menginjak kuliah, kok guru nggak rapi, nggak seperti guru-guru saya dulu gitu. Kalau begitu mas saya cari uang, saya melukis, meluk and kiss, melukis. Tidak tahu bahwa kekuatan guru itu bukan seperti yang kita lihat secara aspek material. Kita hidup di alam material, Nengnya, selalu ngukur sesuatu pakai apa-apa yang material. Ketika masjid runtuh, saya sudah berdoa. Karena untuk ditodong mual tiasa, itu nodong ke abdi terang itu kieu-kieu teh. Pengumuman. Aya masjid PCM anu runtuh. Ngaos teh bari ngalirik ka sim kuring kieu. Tuh Prof bayangkeun. Saya belajar balago, hati-hati ya. Ini Masya Allah. Jadi kita kan terlalu melihat di situ. Saya sudah berdoa loh, awas nanti akan turun uangnya banyak. Tugasnya
PWM saya serang Prof Yadi eta berdoa. Pakai batin. Guru itu punya kekuatan batin. Dan itu warasatul anbiya. Saya waktu kecil orang tua itu selalu ngasih makan sebulan 2 kali telur, tapi dibagi 4. Itu gara-gara aktif sebagai ketua PDM Kabupaten Cirebon. Tah, lamun tuh di PDM masih bapak teh DPR, kayak Kang Enjang. Betul itu. Itu tantangan untuk kita semua, nengnya, ya kan kader nih. Ketika ada di puncak pimpinan itu godaan besar. Istri apalagi ibu-ibu tah semakin berusia semakin ngoleksi tiungnya bu. Sudah berapa koleksinya ibu-ibu? Kerudung. Itu godaan itu, orang lain mah seperti ini mah seperti ini kan gitu. Dan Allah itu turunkan posisi kita sebagai posisi yang seperti perannya Nabi. Karena itu Muhammadiyah nyebutnya kita itu adalah melanjutkan perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Berorganisasi untuk meringankan beban yang akan kita kerjakan. Cara kita berorganisasi, kalau sendiri berat. Bayangkan kalau kita melihat masjid runtuh dengan tanpa mekanisme organisasi. Sangat berat. Seandainya nanti ke depan bicara PWM, akan kita laksanakan program setelah SWOT disuat, SWOT dibuat. Hapunten ya ibu nyarios suka pabaliut. Saya biasa ngomong pakai bahasa Inggris. SWOT dibuat, kita bangun pola ke depan seperti apa. Di antaranya kita akan membuat satu kesatuan sistem. Apakah administrasi, apakah keuangan. Coba lihat tulisannya Prof Yadi. Nanti tuh kalau udah dibuat polanya, semua dari warga Muhammadiyah untuk membesarkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang terorganisir tersebut dengan pola yang sangat sistemik. Butuh uang sudah ada uangnya di lazismu. Masjid runtuh cukup ngomong ke lazismu. Tidak lagi kita ngomong ke sana kemari, tidak. Ada uang dari ibu untuk snack pengajian seperti ini, uangnya ke lazismu. Sisanya sebagai bentuk tertiarnya silakan kepada ketua PDM dan pimpinan lainnya. Untuk snack 20 juta pluk, masih ada nih saya pengen ngasih, udah cukup, silakan kepada ketua PDM. Jadi tidak lagi makan telur dibagi 4 anak-anaknya. Kalau mau eksplisit difikihkan, seluruh pimpinan tidak digaji, tapi status fikihnya adalah sabilillah. Sepanjang bukan profesor. Pensiunan, mantan guru, mantan perawat, mantan dokter pun dia akan ketemu dengan suasana siapa yang memiliki saya. Siapa? Saya punya sepupu kepala dinas kesehatan, pensiun, datang ke Muhammadiyah, abdi isaha nunggangkeun ieu lan ieu. Enggak ada yang ngaku. Coba kalau Islam menerapkan secara kafah seperti misi Muhammadiyah. Mereka di cover sebagai bagian daripada kita dan membantu di klinik kita, masukkan ke sabilillah. Hal-hal seperti ini sebetulnya kecil dan sudah kuno, sudah dibahas sejak 100 tahun yang lalu. Kita mungkin tidak tanggap. Ibu-ibu yang tahu misi Muhammadiyah atau Aisyah, saya siapkan cincin berlian. Apa visi Muhammadiyah pada saat Muhammadiyah memasuki 100 tahun kedua pada 5
tahun pertama yang tahu cincin berlian? Kena wungkul. Kalau misalnya lazismu sudah jalan, yang bisa umroh, enak kan? Makruh. Di Muhammadiyah kita ngomong, kamu saya umrohkan, kamu saya hajikan, kamu saya kasih beasiswa kuliah S3. Makruh. Tetap konsisten organisasi yang berbicara. Kamu saya umrohkan, itu hasil rapat pimpinan. Walaupun uang pribadi, rapat pimpinan untuk disetujui oleh lazismu. Nggak boleh. Dalam paham saya, Prof, ya mah paham abdi. Nggak boleh. Nanti kita kurafat. Lamun teu aya Pak Agus, urang teh tiasa unggah haji. Lamun teu aya mudir, urang teh tiasa ngajar seueur jamna. Tidak boleh, jangan picik. Anak-anak enggok heula we nya. Ieu kelas dunia. Naon cenah ini. Kerek nyaho kamari zakat kayak kamari ngan aya 7 asnaf, aya di robi deui kitu nya. Kayak heula teh nya, hapunten ieu heula ieu nya. Tidak boleh, Ibu. Jadi begitulah kita berorganisasi, kita jangan stagnan. Bermuhammadiyah kemudian populer dengan satu pilar utama yaitu pendidikan, kemudian PKU-nya, kemudian lagi yang terakhir ekonominya, walaupun masih empot-empotan yang ekonomi. Tidak. Nah, itulah kira-kira gambaran yang saya harapkan ketika kita berRamadan. Bapak Ibu sekalian, Abi nyebut lagi atas ya. Abdi menyapa lagi yang terhormat Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Kang Ruhan, Ustadz Ruhan, dan yang lainnya yang belum saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan tujuan bulan suci Ramadan itu adalah seperti yang Qari baca. Kita akan menjadi orang yang bertakwa atau kita harus terus-menerus bertakwa. Saat ini kita diasumsikan, mohon maaf dikritik saja, diasumsikan, katakanlah begitu, oleh Allah sudah bertakwa. Tetapi di bulan suci Ramadan itu kita akan digiring untuk menjadi takwa. Di bulan suci Ramadan ini kita diciptakan oleh Allah, oleh rahman Allah, bahwa kita akan selalu menjadi bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi Allah itu sudah melihat kita. Kita itu harus sudah berbahagia bahwa Allah telah memposisikan kita seakan kita telah bertakwa, dan ketika memasuki bulan suci Ramadan akan didorong supaya tetap terus-menerus bertakwa. Nah, ketakwaan itu sebagaimana dibaca oleh Qari tadi mempunyai banyak indikasi. Di antaranya adalah bahwa kita harus senantiasa berinfak. Lalu dibarengi, berinfak dibarengi, wawunya lil jam'i ya Pak Yai. Kalau kata kerja dengan kata kerja bersambung, ada wawu di tengah antara dua kata kerja itu, maka atapnya itu lil jam'i. Sepanjang yang saya baca, yang ngajar Pak Yet, punten. Jadi berinfak itu harus dibarengi dengan mampu menahan amarah, dengan kontrol diri. Tidak boleh berinfak itu macam-macam. Teksnya mengatakan menahan amarah, tapi dalalah tabainnya menerangkan kita harus mampu tidak hanya menahan amarah seperti tataran
jiwa manusia yang syahwati dan godobi. Tetapi kita mampu ngontrol, tidak boleh berlebih-lebihan berinfak. Ngontrol, tidak boleh berinfak untuk keperluan yang macam-macam. Untuk aspek pragmatis dan praktis kita. Untuk popularitas dan lain sebagainya. Juga harus dibarengi memberikan maaf. Berinfak itu murni untuk sifat maaf kita. Memaafkan sesama itu wujudnya tidak sekedar saya maafkan, tapi dengan berinfak. Apabila berbuat buruk, neng naik motor gak pakai helm, istighfar, itu mendolimi diri sendiri. Ya. Pakai kerudung gak berdoa, pakai kerudung teh berdoa, doa pakai kerudung apa? Allahumma barik lana bima razaqtana, berdoa pakai kerudung ya. Pakai kerudung itu berdoa. Kalau nggak berdoa telah menzalimi diri sendiri. Tidak usah disuruh berdoanya neng. Tekedah ngantosan Pak Agus, Ibu Sadi dia. Tidak usah nunggu siapa-siapa. Tapi kalau di pesantren memang pendidikan, ya itu tuh wajib begitu berdoa. Kalau enggak telah menzalimi diri sendiri, telah kemasukan setan. Enggak boleh mengulang lagi setelah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya satu persatu dikerjakan secara bersamaan. Nah, saya punya semacam ide, belum ke konsep. Di Muhammadiyah dalam bulan suci Ramadan ini harus jadikan momentum media untuk menggiring ketakwaan kita semua oleh Ramadan kepada suatu ketakwaan dalam tataran peradaban Muhammadiyah. Apa itu? Kita paham Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah sungguh sangat proporsional bila disebut sebagai agen peradaban, komunitas peradaban. Karena kita menciptakan nilai, kita membangun norma, kita membagi peta, SDM bisa berdaya, menciptakan lapangan pekerjaan, masyarakat tersistemik oleh Muhammadiyah. Kemudian ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter, ada yang teknokrat, ada yang menjadi artis, dan ada lagi yang diberi tugas pekerjaan-pekerjaan di luar yang disebutkan. Itulah indikasi-indikasi peradaban. Prof, nanti dikoreksi ya Prof. Itu ayah geningan. Nah, kita ketika berRamadan itu jangan takwa dalam konsepsi majlis taklim. Takwa nu biasa wae gitu, nu biasa-biasa aja. Tapi harus bermanifestasi memajukan Muhammadiyah. Menurut saya tidak takwa, tidaklah kita menjadi yang sukses dalam berpuasa Ramadan tahun ini kalau Muhammadiyah Garut ngan kieu-kieu keneh. Sing saha nu gaduh rezeki sumbang gak ieu aya masjid anu runtuh tah ka dieu tah eta teh tidak peradaban. Mangga artosna titipkan ke lazismu. Silakan uangnya titipkan ke lazismu. Barang siapa yang berhaji, berumrah, jangan kemana-mana. Mangga ke KBIH An-Namiro. Yang tidak ke situ, insya Allah masuk neraka selama-lamanya. Ini mah bercanda nengnya. Barang siapa berhaji, berumrah, tidak ke KBIH An-Namiro, insya Allah akan disulitkan jodohnya. Rawahu Ahmad. Man hajja bi ghairi wasitati An-Namiro hadhihi sanah jahazallahu finnari jahannama khalidina fiha abada.
Kalau kita sudah bertakwa dalam puasa Ramadan, takwa itu harus terpadu. Takwanya tidak hanya takwa dalam konsepsi majlis taklim, infak, sodako, memberi maaf, tidak pamer kaditu kadieu, kemudian menahan amarah. Tapi Muhammadiyah tidak maju, salah. Jadi infaknya tetap ke lazismu. Dalam SKPP infak semuanya ke lazismu. Semua unit amal usaha mempunyai unit lazismu. Tah ibu-ibu, kembali kepada pertanyaan. Apa visi Muhammadiyah pada 5 tahun pertama? Berarti tahun 2010. Yang tahu, Neng? Nggak ada yang tahu? Ini berlian nih, 22 karat. Mana sih? Pip, Apip. Kayaknya hilang deh. Apa ibu visinya Muhammadiyah? 5 tahun pertama 2002, 2010. Kemudian 5 tahun kedua 2015. 2010, 15 ke 20. Sekarang 5 tahun ke 3. Yang tahu insya Allah. Saya menjadi ketua PDM 2005. Terus mengundurkan diri karena proses profesionalisme dalam arti studi begitu ya. Kemudian banyak kegiatan kontrak dengan Diknas. Saya adalah pembicara utama PT Balai Pustaka penerapan Simpadu, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pendidikan Terpadu se-Indonesia. Di setiap, Masya Allah, kapungkur Kang. Nah saya itu yang memprovokasi Kementerian Agama seluruh Indonesia supaya menerapkan ini. Sampai ke Jabar, orang nggak tahu kalau saya itu warga Muhammadiyah. Untuk SIM pemerintahan itu oleh Pak Sadu, Prof Sadu dari IPDN. Nah disitulah kemudian saya sadar bahwa di Muhammadiyah kok tertinggal di aspek-aspek ini. Kemudian sekaligus saya harus mengundurkan diri karena studi biaya siswa. Setelah 2010 dipercaya oleh masyarakat di sana di Cirebon untuk menjadi ketua PDM, masih percaya ke saya. Akhirnya saya terima. Apa yang saya kerjakan di awal saat memimpin Muhammadiyah? Ada yang tahu ibu-ibu, bapak? Sanes ibu. Dongkap ke kantor PDM. Saya kan belajar sejarah Islam dan lain sebagainya. Saya nanya, ada berangkas di sini? Berangkas apa Pak? Tempat uang mana? Enggak ada Pak. Di mana? Di bank Pak. Astagfirullahaladzim. Uang di bank semua? Iya Pak. Ini bid'ah, dolalah finnar. Uang di bank semua. Gitu Bu. Kalau emas ada berapa? Ada berapa kilo emas? Nggak ada Pak. Oh nggak ada. Masya Allah. Pantes waktu saya tidak memimpin Muhammadiyah, mengundurkan diri tahun 2005, pada nelpon saya ketua PDM saat itu. Ketua PDM saat itu namanya Pak Apendi. Mas Lan, di Cirebon panggilnya Mas. Ibu Pauline panggil saya Kang Mas ya. Mas Lan, kesini Mas. Ditelepon sama Pak Apandi. Ada apa Kang? Saya bilang, nggak jadi ke Bandung. Kenapa? Nggak ada uangnya. Mau rapat koordinasi sama PWM, PDM Kabupaten Cirebon nggak jadi ke Bandung. Nggak ada uangnya. Neng jangan lihat bapaknya, punya anak segini lagi mondok. Sedih jadinya. Belum ngirim uang 2 bulan.
PDM nggak jadi ke Bandung untuk rapat koordinasi karena uangnya nggak ada. Uangnya di mana? Di si ibu. Ibu siapa? Bendahara. Bendahara apa? Bendahara Dikdasmen. Loh, emangnya kenapa? Dia sakit nggak datang. Bendaharanya nggak datang. Tidak ada SOP. Uang dititipkan kepada siapa? Kemudian mengakibatkan nggak jadi rapat. Akhirnya ayo kurang iuran 10.000. Nah, Lan, kamu kan ketua Tarji, dari ketua PDM ketua Tarji, kamu ketua Tarji 20. Ketua Tarji 20, Bu. Upang menderita anak. Hanya berangkat. Pikir-pikir sampai kapan kita berorganisasi persyarikatan? Kok nyunah banget ya? Nyunah sekali. Zaman Nabi juga perang begitu ya Bu ya? Ya ibu-ibu. Saya pengen ngomong agak sedikit eksplisit tapi pasti dihujat ini. Tapi ini curhat. Untuk keperluan menginformasikan betapa kita penting berorganisasi. Tahu ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sukses berjuang karena apa? Ayo, Neng, sok, ayo baca semua buku sejarah. Ayo, karena apa perjuangan Nabi sukses? Kalau di kita di pondok karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, secara ekonomi karena apa? Hah? Iuran perempuan saneh ibu karena mertua. Ketika Nabi sedih Siti Khadijah meninggal dunia, orang tua teh kieu Kak ketua PDM teh Kak Pak Yusuf ulah sedih Pak Yusuf. Abu Bakar ya, ini anak saya nikahi. Tuh kalau teh kudu gitu, mere tuh. Tuh kopiahna miring di film. Dikasih Siti Aisyah, ya kan Bu? Sok PDM sukses mun kolot karar itu. Nih Aisyah nikahi oleh Nanda. Sahabat jadi mitoha, tah gitu. Ibu, ya Bu. Habis itu ini ongkosnya untuk perang Badar. Ini uang untuk hijrah. Orang mantu, ketua PDM mantu. Teu kieu nya Pak. Kieu we suruh maju tapi pendukung enggak ada, orang tua mitoha ge teu boga. Ayo ulah nyalahkeun PDM akangnya. Masa nggak pantas sabilillah? Gitu. Bayangkan sunnah nggak kira-kira begitu? Sunnah bukan. Sunnah perjuangan teh dibere sesuatu oleh orang sepuh, apakah putrinya, apakah hartanya, jiwa putri teh. Ya kan? Apakah hartanya? Kita pengen sukses begitu. Nggak mungkin prasyaratnya belum terbangun, prasyaratnya belum ada, yaitu kita disayangi oleh mertua kita masing-masing, dikasih uang oleh mertua kita masing-masing. Gitu ibu, ta eta sunah teh eta. Tah. Sanes atau ibu, makanya di Muhammadiyah Bapak Kapolres tidak boleh memahami ajaran agama itu tanpa muatan tajdid. Begitu di Muhammadiyah itu harus bisa mampu memahami teks-teks syara seproporsional mungkin, setepat mungkin gitu ya. Ada yang tersurat tetapi tidak menjadi ajaran utama, justru yang tersirat. Seperti bayar zakat fitrah pakai beras, kan nggak tersurat, tersirat, tapi menjadi sesuatu yang utama dalam konteks fikih.
gitu. Kalau mau dilihat secara tekstual, bid'ah Ibu. Muhammadiyah makanya dalam konteks tarjih menerima kias. Kalau tidak mungkin Islam itu rahmatan lil alamin, berlaku sepanjang zaman, di mana saja, kapan saja, pada keadaan seperti apa saja. Namun pemahamannya adalah harus dengan muatan atau prinsip-prinsip yang dibangun oleh Muhammadiyah. Misalnya kita dengan spirit modernisasi pemahaman tek-tek syara, polanya sudah dibentuk dalam manhaj tarjih misalnya. Jadi Ibu, kalau kita nggak punya cara berpikir terstruktur konstruktif yang disumbangkan oleh Muhammadiyah, nanti terjemahkannya begitu. Kita sukses tuh jika punya mertua benar-benar ngasih modal seperti Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu kemudian cara-cara berpikir modern tidaklah dengan cara melihat sesuatu secara parsial gitu. Karena parsial melihatnya begitu, akhirnya kita salah faham. Muhammadiyah ngajar dilihat. Untuk melihat hadirnya satu Ramadan tidak parsial. Lihat Nabi oge sepanjang bulan suci Ramadan nggak pernah hisab Nabi itu, tapi lihat hilal. Tah ditelepon Nabi na ku Muhammadiyah teh, Rasulullah kunaon anjeun teh beut noong gitu. Kan gitu Ibu, Bapak. Kan gitu ya. Coba kalau ada Nabi, nah Kang Yedi, Prof Yedi karena ilmuwan, dia nelpon dengan metodologi ilmiah. Dilihat kunaon Nabi ke bet noongnya gitu. Lihat hilal hadir, riuh-riuh teuing gitu kan gitu. Orang di Indonesia teh hese Ibu. Lihat hilal itu harus nggak ada awan. Ya Prof Yadi ya, praktek hilal habis 100 juta. Angkatan saya itu 100 juta tuh 5 tahun. Bayangkan Ibu, Bapak. Cok pakai hisab. Wing. Kenapa Muhammadiyah eksplisit yang seperti ini atau mungkin tidak inklusif? Karena prinsipnya membangun peradaban intelektual, membangun berpikir modern dalam memahami tek-tek syara. Ini bagian objek, tidak pernah sedikit pun menentang pemerintah, tidak. Pemerintah harus akomodatif, ada yang fahamnya tekstual, pemerintah tidak salah. Tapi kita kekeh, tapi nggak pernah merasa benar, hanya kita pengen menjadi umat yang sebenar-benarnya. Di antaranya satu, prinsipnya adalah berpikir moderat. Begitu kira-kira Bu. Jadi nggak sama melihat hilal di sana dengan di sini. Di sini nggak bisa, pakai teropong baru kelihatan. Bahkan itu banyak mudorotnya kalau pakai teropong di Pelabuhan Ratu Ibu. Nah, Muhammadiyah mencoba untuk memahami, Prof Yadi nelfon dengan tentunya pendekatan ilmiah. Begitu nelfon teh maksudna. Secara kajian masyarakat saat itu memang kalau dalam tradisinya mengetahui perubahan bulan itu dengan melihat hilal. Ayo orang sareng-sareng umroh dengan LKBH Anamiro sebelum Ramadan. Cukup dengan uang 25 juta ya Pak. 35 juta pulangnya ke Turki. Coba nanti umroh sebelum Ramadan, lihat ufuk bareng-bareng. Kelihatan neng ufuk tuh garis lengkung, ini kelihatan di hilal. Ufuknya namina horizon. Di dia sesah, di pamengpeuk moal tiasa. Dilihat kelihatan. Nah, Nabi mengikuti pola masyarakat karena masyarakat tentu tidak boleh sudah diwajibkan sholat, puasa, kudu ngitung-ngitung. Mereka hanya bisa ngitung keuntungan perdagangan. Keuntungan berhasil untuk ABCD dia ngitung.
Tapi keuntungan-keuntungan yang lain yang sifatnya memuaskan jiwa karena aspek kebutuhan spiritual nggak pernah muncul di masyarakat saat itu. Jadi belum ada ilmu astronomi saat itu. Boleh ngomong begini ibu-ibu? Boleh. Seperti saat itu belum ada sepeda, belum ada mobil, belum ada laptop nih. Piano, komo piano kita ayah. Gitu. Nah, ajaran Islam oleh Nabi tidak boleh tidak familiar, tidak boleh tidak akomodatif kepada nilai yang sudah ada, tapi itu menjadi media untuk kebutuhan beragama, boleh. Akhirnya Nabi ikuti aja budaya untuk rubah bulan tuh, lihat bulan, udah selesai. Itu tuh metodenya Nabi kalau begitu untuk melihat satu bulan itu dengan mengikuti apa yang berkembang di masyarakat, dan ini nggak memberatkan masyarakat. Namanya apa dalam syariah? Adamul haraj, untuk tidak memberatkan agama dilaksanakan oleh umat Islam. Adamul haraj, taklilut taklif, at-tadriju fit tashri, al-maslahatu al-mursalah, dan seterusnya. Jadi Nabi itu menggembirakan, jangan beragama ditakut-takuti terus gitu loh. Kalau kita mau coba komparasikan secara ilmiah begitu, ternyata Nabi itu tidak sama dengan apa yang diterangkan Al-Quran. Al-Quran menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ayo, belakangnya. Sesungguhnya peredaran bulan matahari itu untuk hisab. Dan ilmu ini untuk menentukan perubahan waktu. Ilmu hisab itulah basis untuk mengetahui perubahan waktu yang konotatif pada objek, yaitu ayat Allah matahari dan bulan yang berputar. Ayat Allah matahari dan bulan berputar di poros masing-masing itu dilihat dengan kekuatan batin, bahwa ia berkontribusi signifikan pada kehidupan manusia, bukan disembah-sembah coy. Bukan, itu bagian daripada rahmat Allah kepada kita, termanfaat. Karena kita apa? Kaum yang mau mencari ilmu terus menerus. Kalau nggak mau mencari ilmu, berat. Muhammadiyah ngajarin, kalau manusia di Indonesia ini nggak mencari ilmu, akan berlangsung terjajah. Muhammadiyah ngajari. Muhammadiyah nggak ngomong pemerintah gimana ini? Kok nggak ada sekolahan? Muhammadiyah membangun problem solving, dibuat sekolah untuk siapa saja yang memang berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan kita nggak nyusahin siapa-siapa. Cukup nanti lazismu, dia akan berdiri kokoh sepanjang kita bersama-sama bahwa tempat masuk surga diantaranya lazismu. Begitu untuk warga kita begitu. Nanti mah dimasukkan ke ADART aja Prof, PPT, di lazismu itu dimasukkan aja ke ADART, rubah lagi aja Prof. Ini beliau adalah ketua Dewan Pakar MES, Masyarakat Ekonomi Syariah, yang bisa memberikan masukan pada pimpinan pusat. Kalau nggak begini berat, ini namanya isbariatan gitunya. Barang siapa infak sodako kepada lazismu Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Garut, dia akan mendapatkan ganjaran berlipat-lipat ganda, apalagi di bulan suci Ramadan. Hadisnya ada itu, belum masuk ke sini. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan jawaban. Oh, Nabi teh melihat hadirnya Ramadan begitu karena melihat umat saat itu seperti itu. Jadi ini cara Nabi untuk mengembirakan, dan ternyata hilal bisa terlihat di daerah Arab pada Nabi hidup dengan mata telanjang. Diterapkan di Indonesia saat ini nggak bisa, ibu terbiasa, sesah. Jadi harus bagaimana? Kembali kepada Allah. Allah perintahkan kita itu untuk mengetahui perubahan hari, minggu, bulan, tahun dengan
hisab. Jadi kita itu sesungguhnya mempunyai ajaran asli untuk mengetahui perubahan bulan, untuk mengetahui bulan suci Ramadan masuk, bulan Syawal masuk adalah hisab. Begitu ajaran dari Allah. Nabi tidak mempraktekannya untuk mempermudah umat biar enggak tidak merasa berat dengan syariat Islam gitu. Jadi walaupun Nabi melaksanakan sepanjang bulan suci Ramadan dengan ru'yat, sesungguhnya itu bukan ajaran asli gitu. Implisit eta teh ajaran aslinya mah kita pakai hisab. Kalau mau bercanda, jika Nabi melihat kita berhisab seperti ini, insya Allah Nabi teh bakal merestui. Lalu bagaimana? Nanti kan beda-beda. Beda aja pelaksanaannya. Seperti kita sholat, ada yang pakai mukena warna abu-abu, ada yang pink, nggak putih semuanya dan lain sebagainya. Tidak usah ribet gitu kan begitu. Nanti pasti segala sesuatu ada hikmahnya. Muhammadiyah mengambil keputusan yang paling penting, kita cerdaskan bangsa. Walaupun mungkin pada akhirnya seperti tidak elok secara penglihatan kehidupan beragama, aspek perayaan satu Syawal atau satu Ramadan. Karena ini urgen. Kalau nggak begini bahaya, Bu. Siapa yang modern di dunia ini kalau bukan kita yang mengajak begitu ya? Orang Barat pun sudah modern, Bu. Udah menggunakan hisab. Nanti gimana? Ini ajaran kok seperti ini? Itu kan rugi kitanya. Nah, Ibu, kembali kepada pertanyaan sebelum saya tutup pangaosan. Jadi Muhammadiyah pada 5 tahun pertama itu visinya adalah menerjemahkan pencerahan dengan khusus dengan versi Muhammadiyah. Pencerahan diartikan membebaskan, memberdayakan, memajukan kehidupan. Kenapa terjemahannya seperti ini? Karena Muhammadiyah menghitung 100 tahun ke depan ini problem bangsa dan umat masih berkutat sekitar kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, formalisme, tradisionalisme yang membelenggu. Formalisme itu neng sakola tapi teu diajar, cicing we. Tah, formalisme. Salat tapi enggak sodako, kalajismu, eta formalisme. Haji tapi enggak pilih mabrur, masih angger keneh, kehidupannya biasa-biasa. Itu formalisme yang membelenggu. Ikut musda ngiringan, yang penting PDM heula. Engke naik PWM, engke naik PP, engke jadi menteri. Formalisme yang membelenggu. Saya kayak gitu. Gitu kira-kira nengnya. Jadi Ibu, neng sih Ibu. Nah, ketika 5 tahun berikutnya Muhammadiyah memastikan gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan. Kita introspeksi, kira-kira ini kita udah patut belum untuk menggerakkan Indonesia untuk maju. Kita tuh gerakan berkemajuan patut belum? Kalau ari ongkos ke Bandung, aya bendaharana sumping tacan ke acan. Aduh, sudah ditulis direncanakan kegiatan ke Bandung itu sejak sekarang sampai setahun yang akan datang. Ini uangnya sudah masuk ke rekening masing-masing pimpinan, selesai. Gitu Ibu. Dan pimpinan pun nggak bisa menggunakan untuk beli telur asin untuk istrinya, nggak keluar. Jadi punya nomor sendiri, ATM sendiri dari Muhammadiyah khusus untuk aktivitas Muhammadiyah. Ini yang punya ide Prof Yadi, bukan saya. Saya PR-nya, Saya PR ya. Jadi ibu-ibu setahun itu sudah ada di sini, ada ATM khusus Muhammadiyah, DM Garut, Jawa Barat, engkema insya Allah Pak Ketua ya. Jadi nggak usah tunggu bendahara, mana bendahara
Dikdasmen itu, bendahara PKU. Insya Allah bareng-barengnya ibu-ibu ya. Ranting juga sama. Mau kumpul pangosan di PDM Garut. Ngantosan si Eteh, bendahara klinik dari Aisyah, Ranting cabang. Aduh, Masya Allah. Ini perjuangan zaman kapan gitu ibu? Tasim kuring teh insya Allah bade sakedik-sakedik sareng pep. Jadi abi bagian doa. Ini sudah implementasi. Saya baru di Cirebon, kan di Cirebon. Dia teh rileks. Tapi emang belum dibuat. Yang satu, ayam masjid runtuh, kirang 10 juta Kang, menawiti PWM, tacan dilantik, alhamdulillah. Ayah tilazismu insya Allah, gitu. Jadi kita juga akan sembunyi bu, nggak akan terkenal. Kita tuh ngasih 10 miliar, 50 ribu, 5 ribu, nggak akan terkenal, aman, nggak akan ada setan masuk karena lazismu. Kita masuk lazismu, aman ibu. Ketimbang gitu. Insya Allah Muhammadiyah harusnya seperti itu dalam konsep saya. Ini kadung saya total di Muhammadiyah ya Kang, ini rugi ya Kang, itu rugi itu, rugi itu, gitu. Nah. Kira-kira pantas belum Muhammadiyah ini untuk menuju masyarakat Indonesia berkemajuan? Orang Muhammadiyah ya kira-kira itu ibu. Ya, ada guru yang sudah 20 tahun belum diangkat jadi pegawai. Ada pengurus pondok belum pernah punya rumah ibu. Mataksim kuring alim teh. Di Cirebon tuh nggak ada pondok, jadi apa saya kan bintang film. Ya Ibu Paulina. Jadi mudir, Mbak Abi teh. Aduh, kumaha capek-capek buuk ngajambul hanya jadi mudir di santun. Abi ahli filsafat, Prof. Ali Pak Iyai nah cicing we tos tegadu istri Pak Iyai teh pakai rosad. Aya bumi ka dieu we atuh Iyai. Aduh, abah tulannya, aduh abah kumaha. Abah mau apa sih? Aya tuh. Nih, kamu aja lan kamu kan masih. Aduh, saya pengen jadi menteri. Kok jadi sok bayangkan bu, mending jadi mudir menjadi menteri. Menteri itu. Sok. Karena itu harus bisa kita menghormati, menghargai. Allah pun memberi rahmat kepada para mudir, para kiai. Di Batur mah ibu, tiap kematian kiainya itu ada haul di Batur mah. Kulan haulan haul. Santri kedah bayar neng 1,5. Jumlah santri 2000, hitung sendiri. Itu haul untuk Pak Yai tah. Belum ibu nyaina mun pupus teh dikitukeun, belum aakna, belum adiknya, paman dan sebagainya. Setiap hari saya kan penelitian langsung Prof-nya Abi. Mohon maaf nih, silakan saya dikritik. Pun anak ayah hiji disimpan untuk keperluan itu diantaranya. CF 25 juta setahun teh untuk ini aja. Untung saya punya cincin harganya 2 miliar. Sudah. Baru dikasih tadi kemarin malam oleh Kang Hilman Udaya, alumni DA. 2 miliar nih. Pernah ke Mekah 3 kali. Sembarangan. Ajaib. Sampai begitu. Nah kita di Persyarikatan Muhammadiyah memang kita itu diajari untuk tidak kurafat dan sebagainya. Memang kita ini tidak boleh formalisme, tapi wujudkan spirit para kiai itu, mendoakannya, titipkan putra-putri kita di sini. Kita punya spirit yang sama dengan para pendahulu yang mendirikan pondok pesantren. Supaya kita pun harus jadi orang soleh. Cukup jadi orang soleh, biar aja kita jadi nelayan, kita jadi penjahit, supir Grab. Apa itu? Cabios neng, cabios. Ini jihad, fisabilillah. Neng, sering meser ini makanan.
sering santri. Zaman abi mata aya neng, bapak mata aya. Boro-boro saya lihat akang buka nyari raweng kayak wiasku pun bojo. Nah kumaha atuh calik kan teu kitu. Wias ibu. Ini jihad fisabilillah, suara emas akan keluar kembali. Wallahi. Tak aya koput-koputan neneng. Boro-boro aya Pak Iyet. Nyumput meser ge itu neng. Dihukum hafalan mufradat. Paala hafalan gitu boro-boro. Enak aya namanya. Baju banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita memang paham untuk kurafat. Nawe itu yang penting itu nawe itu. Bios izin aya ibu-ibu mungkin membatuk deui. Tes. Kita kan takut kurafat, tapi justru dengan sangat preventif itu kita nggak membangun sesuatu yang proporsional. Kita justru seperti picik. Kita tuh justru nggak mampu seperti yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Bahwa setiap dari kita jika bersyukur kepada Allah itu kemampuan kita berterima kasih kepada sesama. Lam yaskurillaha man lam yaskurin nasa. Tidak dipandang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada sesama. Dan berterima kasih kepada sesama itu kepada guru misalnya adalah kita menjadi yang soleh neng ya. Tekedah kuntang kintun naon teh kirim-kiriman batik gitu tekedahnya Pak Kiai Ruhan. Jadi anak soleh aja itu udah sama nilainya gitu kan. Itu tertier, kalau lebih boleh iuran, ngasih mobil boleh. Loh, di pondok pesantren yang lain yang saya pimpin itu Prof, kelas 6 itu bayar mobil, nyicil mobil apa itu? Avanza ya. Beli Avanza nyumbang ke pondok 1 tiap alumni. Nanti diwajibkan oleh PWM. Alumni bayaran, tapi santrinya itu banyak, perangkatan 800 orang. Kita kan lagi mutu ya. Nah, nanti dibantu dengan kekuatan yang lain gitu ya. ABCD. Jadi kita tuh menolak atau preventif biar nggak terjadi kurafat, tapi nilai-nilai prinsipal hilang. Kita menghormati guru-guru kita, cukup dengan soleh, tapi lama-kelamaan tidak cukup karena keluarga itu besar. Kita wajib silaturahmi. Saya ketitipan banyak mahasiswa, puluhan. Bapaknya wakaf kepada masyarakat. Lalu yang diwakafkan itu memang sebuah lembaga pendidikan, sekolah aliyah. Akhirnya dikelola oleh pemerintah, dinegrikan. Anaknya ke pondok pesantren, Pak Kiai tersebut anaknya di pondok pesantren semua. Sekolahnya tidak punya sekolah formal, hanya belajar nahwu dan sorob dan tahfidz neng, tahfidz Al-Quran, hafal 30 juz. Tapi pulang tidak bisa ngapa-ngapain. Sekolahnya sudah wakaf dan jadi sekolah negeri. Yang ngajar guru-guru negeri dari luar semua. Anak kiai tersebut tidak bisa apa-apa. Hafal 30 juz hanya diam di situ. Untung ada PDM, ya kan, saya bawa ke kampus ABCD, kemudian minta ke Basnas dan sebagainya. Saya ngambil, ya Allah saya tuh repot sekali. Saya takut kalau ada orang wakaf, paling takut kalau ada orang wakaf. Pasti anak istrinya juga harus maslahat di kemudian hari. Kita Muhammadiyah diberi wakaf, tapi kemudian anaknya terbengkalai dan sebagainya. Pada Allah berfirman, jangan sampai kita tuh meninggal keturunan yang berantakan. Apa saja sampai ekonominya. Di situ saya paling takut dengan wakaf itu. Pribados iya mah. Tapi kalau Muhammadiyah eksis, wakafnya punya saldo. Ketika saya pimpin Muhammadiyah, wakaf nggak punya saldo. Jangan wakaf, majelis ekonomi pun nggak punya saldo. Apalagi majelis tarjih, tabligh. Ibu, kasihan. Kita itu belum kerja secara terpadu, masih sendiri-sendiri. Ini yang mengkhawatirkan.
Dan itu yang harus dikritisi oleh kita sendiri. Ibu sekalian, nggak mungkin kita ini bisa membangun Muhammadiyah berkemajuan, Indonesia berkemajuan, kalau kita pun belum mampu introspeksi diri. Ketika saya hitung nggak punya emas, nggak punya uang di bank, rekeningnya siapa? Masing-masing orang. Yang namanya bendahara itu bisa bawa uang ke rumahnya ratusan juta. Belum ada peraturan-peraturan, kita buat aturan itu. Seharusnya muncul peraturan-peraturan itu. Bayangkan ibu. Halo? Tos capek, mangga dileut. Abi bade ngaleut. Abi bade ieu. Izin. Nah, ada kumaha teh. Bismillahnya cingogo sakedik ieu bismillahirrahmanirrahim. Pantesan aya khotib, aya kursi teh untuk keperluan minum kalau haus. Cari heula gitunya. Ini mah kayak entertain. Saudara sekalian, marilah kita dengarkan. Kenging aya ian teh nu ceramah-ceramah teh Kang. Bilikieun kenna. Baiklah saudara sekalian. Kedah melongpong. Nggak mungkin ternyata kita hanya punya sekolah, klinik kecil, ekonomi nggak jalan, nggak mungkin. Pom bensin nu batur, itu nu batur. Majelis ekonomi kalau diangkat personnya dari orang-orang kaya nggak pernah kita jalan, gitu kan? Tapi kalau ngurus sendiri, saya punya kakak, Ibu Polona tahu batik EB di Cirebon, kakak itu kakak saya. Ketua Majelis Ekonomi 20 tahun teu gaduna naon eta PDM teh duki ayeuna. Itu sekarang dia kerjanya bisnis Aki Harley Davidson. Seluruh yang punya Harley belanja akinya di beliau. Anaknya tuh Pak Amin eta tiasa tapi raku urang teh kieu. Mau maju bagaimana Indonesia, kita di Muhammadiyah juga nggak bisa menghidup-hidupi Muhammadiyah. Kenapa? Ini perlu total. Orang kaya pun bisa cari. Orang kaya pun kalau aktif di Muhammadiyah, tarik aja dia ke sabilillah. Sabilillah. Udah kaya juga, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ibu dengan perjuangan Muhammadiyahnya. Jangan sampai dia itu terus jadi donatur, kita nggak gembira. Memang rezeki dari Allah. Kita pun perlu gembirakan gitu. Seperti Pak Iton, Pak Haji Iton, gembirakan keturunan-keturunannya. Gembirakan sambut mereka. Jangan sampai seperti kejadian di Cirebon itu, Bu. Dia kaya raya, seorang kaya punya pondok, hanya karena terjebak politik, kemudian gagal, usahanya berantakan, untuk menyelamatkan jiwanya, wakafkan sekolah kepada pemerintah. Tapi ternyata ada yang kosong, tidak terpantau oleh beliau almarhum. Putra putrinya ternyata nggak punya apa-apa, sekolahnya menjadi aset wakaf pemerintah, jadi negeri dan terbengkalai. Muhammadiyah menyelesaikan ini kan abdi, aduh ya Allah sieun, ayo karulia ke IAIN, ke UIN, ke abdi kan gitu. Kalau lazismunya sudah ada, lazismu ke depan tidak hanya untuk warga Muhammadiyah, juga masyarakat yang lainnya. Saya coba bantu keuangan para ulama, walaupun bukan dari orang Muhammadiyah, karena kitanya lebih ibu gitu. Cuma setahun sekali parsel kirim ke tiap kiai dari ormas-ormas Islam, apa salahnya? Tuh cenah, mohon maaf, sanes bupati cenah masih hante kalau kamu Muhammadiyah tuh. Padahal cuma 300.000 Bu parselnya. Sanes bupati yang ngasih parsel tahun ini, aduh bupati gimana cenah. Kalau kamu Muhammadiyah tuh, ya kan? Wabasyiril mu'minin, gembirakan semua orang beriman, tidak hanya orang Muhammadiyah. Gembirakan semuanya. Toh nggak tiap saat atuh. Pas musim lebaran aja, apa susahnya? Yang penting kita karyawan sudah kerja semua 20 tahun belum diangkat menjadi pegawai tetap. Angkat. Ini tugas kita bersama, makanya Prof Jadi akan buat sistem keuangan. Kebetulan saya punya aplikasinya Prof, tinggal Prof nyewa ke abdi.
kan? Saya punya udah implementasi dipakai di Muhammadiyah Yogyakarta 60 tahun pakai produk simkuring, produk Muhammadiyah masa gitu. 60 perguruan tinggi pakai ini. Ya, terapkan kebahagiaan sampai kita tahu masa depannya kayak apa, dan sudah ada yang punya pensiun kayak PNS walaupun belum 100%, 75% lah. Nah, ini tugas kita Ibu. Kita sudah nggak jadi menteri, ya kan, cuma kepala sekolah SD, cuma dagang watu ali di pengkolan, ya kan. Pengen pahala seperti Nabi, orang-orang soleh terdahulu, para syuhada, para sahabat. Nggak mungkin kan Bu? Ini di Muhammadiyah tempatnya. Kita gembirakan semuanya. Tempatnya di sini. Makanya kita harus berorganisasi dengan sebenar-benarnya. Prof Yadi nyebutnya reformasi apa tuh Prof? Itu di buku beliau. Ya. Tadi saya baca, oh iya bener sama. Dikembalikan kita itu introspeksi. Nggak mungkin mengentaskan kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan. Tempatnya untuk Muhammadiyah aja hanya sekolahan. Pom bensin nggak punya. Enteh punya orang. Laut punya Allah. Ketawa dong Neng, ini bodor tadi. Nggak mungkin, karena itu perbanyak amal usaha. Setiap cabang harus punya amal usaha, tentu dirapatkan di pleno PDM. Enokan. Kalau perlu SK pegawai tetapnya dari cabang atas ketuk palu PDM. Kalau susah PWM yang buat pedoman nanti. Buat yang mau jadi rektor izin cabang dan ranting. PDM setuju, PP ajak ngobrol. Jangan main tunjuk saja PP, gitu kan begitu. Izin dulu kan gitu. Nah kira-kira seperti itu kira-kira. Jadi kita maksimal. Kalau nggak begitu berat, kita tuh nggak akan seperti Nabi tempatnya nanti. Hanya pelengkap saja. Jadi manfaatkan berorganisasi di Muhammadiyah ini. Dan ketika kita masuk ke 5 tahun kedua, itu izin Ibu. Gerakan pencerahan menuju masa Indonesia berkemajuan gitu kan. Di tingkat kita sudah bagus. Kalau studinya komparasi, memang kita paling bagus sedunia. Dibandingkan dengan A, dengan B, dengan C, ormas Islam lain sedunia, kita yang paling bagus. Perguruan tinggi saja kita punya 178, punya pemerintah 143, seurang gitu kan. Tinggal dosen, tendik, semuanya sudah menjadi pegawai tetap gitu kan. Semuanya guru, dosen, karyawan semuanya bisa umroh dan haji. Yang untung KBIH, mohon maaf biasa pakai bahasa Inggris. Masuk sekarang memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, ya kan? Aduh, mau rapat ke PWM aja nggak punya ongkos. Pada pangosan ke PDM itu aya ongkos di Pamumpuk tapi daripada kadieu CF artos 300.000 mending ka laut kenging artos 600.000. Tah. Di Cirebon kan ada yang usaha batik, PDM batik. Kang, aduh kalau Rapim sekarang saya rugi 13 juta nih Kang. Aduh, ada Pak? Ada rombongan dirjen belanja batik. Aduh, enggak Rapim. Rapim diundur nunggu anjeun nanti maju ekonomi. Aduh. Gitu kan Bu? Panginten Ibu ieu bade luhur. Hapunten. Yang paling penting kesimpulannya bulan puasa Ramadan ini kita manfaatkan supaya puasa Ramadan kita ini menjadi media kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi berdimensi peradaban Muhammadiyah. Majukan Muhammadiyah Garut. Seluruh cabangnya maju, seluruh rantingnya maju, seluruh sekolahnya maju, klinik rumah sakitnya maju. Jika kita tidak bertakwa dengan peradaban Muhammadiyah, puasa Ramadan tahun ini sama saja dengan yang dulu. Itu Ibu kira-kira. Karena itu kita mendorong seluruh warga persyarikatan khususnya di Kabupaten Garut
untuk memberikan spirit dan dukungan terhadap program-program pimpinan wilayah Muhammadiyah ke depan. Oke Ibu, dukungnya Bapak. Program PWM didukung. Sama-sama Pak ya. Program PWM akan implementasi SIM keuangan, SIM PDM, digital system, administrasi persyarikatan se-Jawa Barat. Setuju? Setuju? Barakallah, yang setuju masuk surga tanpa hisab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum terpilih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga ini menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada prakata dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Garut, kepadanya dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ibu-ibu dan bapak, ada yang terlewat tadi disampaikan. Yang pertama, saya diamanati oleh ketua yang membidangi tarjih, kemudian majlis tabligh ya, bahwa dalam kegiatan Qiyamul Ramadan ini supaya tidak ada friksi begitu perbedaan. Jadi kita masih tetap hasil tarjih kemarin di wilayah, kita menggunakan 4-4-3 dengan memakai tasahud awal ya. Jadi ini supaya disamakan terutama di ranting-ranting nanti dalam pelaksanaan Qiyamul Ramadan begitu ya. Dan mengenai dalil dan sebagainya silakan menghubungi majlis tarjih begitu ya, kalau nanti ada yang memerlukan masalah dalil. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak-bapak, insya Allah di Musda ini, Musda Muhammadiyah atau menjelang Musda, kita akan kedatangan Pak Wamen, Wakil Menteri BPN ya, yang ingin menyerahkan sertifikat tanah wakaf yang Muhammadiyah. Oleh karena itu, kita baru kalau nggak salah 40 sertifikat yang diproses di BPN. Oleh karena itu kepada bapak-bapak ini di ranting-ranting, saya minta satu cabang 3 saja begitu, jangan terlalu banyak, atau 4 supaya selesai 1 bulan ini, karena tidak ada biaya ya, hanya biaya pengukuran saja itu kalau nggak salah 150.000 ya. Jadi administrasinya, jadi supaya nanti kalau 4 kali 20 cabang saja itu 4 kali sudah 80. Jadi Pak Wamen inginnya lebih dari 100 yang masa wakil menteri kadia ukur miken 30 siki atuh ya. Jadi minimal 100 lebih lah. Bahkan alumni dari Darul Arkom Pak Raja Juli Antoni itu ingin waktu musda itu ada penyerahan sertifikat tanah untuk Muhammadiyah begitu. Nah ini saya tolong sekali lagi kepada para pimpinan cabang ranting, saya nggak minta muluk-muluk yang banyak lah, minimal 4 lokasi saja. Mana yang mau segera disertifikatkan begitu, kita daftarkan ke PDM, kemudian nanti diukur oleh BPN supaya